Real Madrid aktif berupaya merekrut dua target bertahan. Menurut jurnalis Jorge Cepicon, Real Madrid secara aktif berupaya merekrut dua bek, Leny Yoro dan Alphonso Davies. Namun, situasi yang melibatkan para pemain ini saat ini masih belum pasti. Meskipun tampaknya ada kemajuan dalam negosiasi untuk Yoro, timnya, Lille, terus mendesaknya untuk menerima tawaran yang lebih menguntungkan secara finansial dari Manchester United. Di sisi lain, pengejaran Alphonso Davies berjalan lebih lambat. Meski sudah ada pembicaraan, kedua tim belum duduk untuk melakukan negosiasi formal. Terkait Yoro, Manchester United sangat menantikan keputusannya. Mereka siap menawarkan jumlah tetap yang signifikan, mulai dari 40 juta euro hingga 50 juta euro, dan telah mengajukan kontrak yang dapat memperpanjang masa tinggalnya hingga 2029, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meskipun tawarannya menarik, Yoro masih ragu-ragu dan berharap bisa pindah ke Real Madrid. Namun, keengganan Lille untuk mempertimbangkan tawaran Real Madrid sebesar 40 juta euro membuat negosiasi menjadi sulit. Meski demikian, Real Madrid tetap berharap jika Yoro tetap teguh, Lille akhirnya akan menyerah. Akuisisi Davies menimbulkan beberapa pertanyaan bagi Real Madrid, terutama karena tim tersebut sudah memiliki dua bek kiri, Ferland Mendy dan Fran Garcia. Penambahan bek kiri lain dapat menimbulkan kerumitan dalam skuad. Laporan menunjukkan bahwa Garcia mungkin dikorbankan untuk memberi ruang bagi Davies, tetapi manajer Carlo Ancelotti juga dapat memilih untuk memanfaatkan Davies dalam peran yang berbeda. Real Madrid tidak mau kehilangan pemain gratisan lagi. Ketika Real Madrid bersiap untuk musim baru dengan pemain-pemain terkenal seperti Kylian Mbappe dan Endrick, ditambah dengan Leny Yoro, dan kesepakatan Alphonso Davies yang sedang dalam proses, klub menghadapi skenario yang menantang terkait keluarnya pemain. Euro dan Copa America telah menunda beberapa aktivitas transfer, meninggalkan Carlo Ancelotti dengan skuad kekurangan staf untuk memulai pramusim. Selain itu, kepergian Joselu, Nacho, dan Toni Kroos yang tidak terduga telah memaksa klub untuk menilai kembali rencananya dan mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap retensi pemain. Menurut Jorge Cepicon via Madrid Zone, arahan jelas dari Valdebebas adalah tidak ada lagi pemain yang diberikan. Semua anggota tim utama merupakan bagian integral dari rencana Ancelotti, dan klub siap mempertahankan mereka bahkan jika mereka menerima tawaran transfer, atau menyatakan keinginan untuk pergi. Hanya proposal yang sangat menarik yang akan mendorong klub untuk mempertimbangkan kepergiannya, mengingat situasi ekonomi yang positif dan keyakinan bahwa setiap pemain dapat berkontribusi pada kesuksesan tim. Dani Ceballos dan Fran Garcia adalah contoh dari pendekatan ini. Ceballos, yang mencari lebih banyak waktu bermain, tidak akan aktif berbelanja. Sebaliknya, ia harus mengajukan tawaran yang sesuai dengan ekspektasi klub, dan Atletico Madrid dikabarkan tertarik. Masa depan Fran Garcia bergantung pada potensi kedatangan Davies dan Ferland Mendy. Situasi Jesus Vallejo lebih cair. Meskipun ia telah diberi nomor skuad, masa depannya masih belum pasti, dan ia berpotensi tetap bersama tim untuk pramusim, termasuk perjalanan ke Amerika Serikat. Kylian Mbappe akan cocok bermain di Real Madrid. Awal bulan ini, perjalanan Kylian Mbappe di Euro 2024 berakhir mengecewakan saat Prancis kalah dari Spanyol di semifinal. Tak lama setelah kekalahan tersebut, Mbappe tak segan-segan mengungkapkan ketidaksetujuannya atas penampilannya dan mengambil tanggung jawab atas performa buruk Les Bleus di turnamen tersebut. Saat Mbappe ingin mengalihkan fokusnya ke presentasi besar di Real Madrid, dia mendapat dukungan dari mantan pemain internasional Jerman, Sami Khedira. Khedira menyoroti pencapaian Mbappe bersama Prancis dan PSG dan mendukung penyerang tersebut untuk sukses di Real Madrid. Seperti yang Mbappe sendiri katakan di Euronya bukanlah yang terbaik, tapi apa yang dia lakukan di PSG, untuk Prancis, di Piala Dunia sungguh luar biasa. Dia cocok dengan Real Madrid cocok dengannya. Dia akan tampil bagus di sana. Kylian Mbappe adalah pemain yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Saya sangat senang dia bermain untuk Real Madrid ujarnya. Kata-kata penyemangat dari Khedira dapat menjadi penambah kepercayaan diri Kylian Mbappe, yang telah menerima dukungan besar meskipun Prancis tampil buruk di Euro 2024. Semua mata kini akan tertuju pada presentasi pemain Prancis itu di Santiago Bernabeu pada 16 Juli, yang rencananya akan menjadi tontonan menarik.
Carlo Ancelotti telah siapkan rencana untuk Endrick. Dengan berakhirnya Euro dan Copa America, Real Madrid bersiap untuk mengumpulkan skuad mereka yang sangat berbakat. Carlo Ancelotti meyakinkan Endrick bahwa dia akan menjadi bagian dari tim utama. Namun, seperti kebiasaan setelah setiap kampanye, perubahan dalam tim sudah diantisipasi. Kepergian Toni Kroos dan Nacho Fernandes akan sangat terasa, sementara wajah-wajah baru akan hadir untuk menyuntikkan energi segar dan memperkuat tim. Di antara calon yang dilantik adalah Endrick, yang akan segera melakukan lompatan yang telah lama ditunggu-tunggu ke ibu kota Spanyol. Sekarang menurut WL Esporte via Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti meyakinkan Endrick bahwa dia akan menjadi bagian dari tim utama dan mengindikasikan bahwa dia tidak berniat untuk memulai di Castilla, seperti yang terjadi pada Vinicius dan Rodrigo. Kedatangan mereka di Real Madrid. Ancelotti menyampaikan kepada Endrick pentingnya hal itu untuk musim mendatang. Awalnya pemain Brasil itu bisa berperan sebagai pemain pengganti mengingat kehadiran pemain kelas berat seperti Vinicius, Mbappe, dan Rodrigo. Namun menit bermain untuk Endrick tidak akan terbatas dan dia akan diberikan waktu yang cukup di lapangan. Mengingat Joselu sudah pergi, pemain berusia 17 tahun itu diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Bintang muda Real Madrid masuk radar AC Milan. Dalam laporan terbaru, Sport mengklaim bahwa bintang muda Real Madrid Arda Güler masuk dalam radar AC Milan. Disebutkan bahwa raksasa Milan tersebut tengah mengincar pemain bertalenta asal Turki itu dari Los Blancos pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 19 tahun itu beberapa kali berhasil menarik perhatian raksasa Madrid pada musim sebelumnya ketika ia tampil produktif di lini serang. Güler mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan untuk Los Blancos musim lalu di berbagai kompetisi. Pemain kelahiran Ankara ini tampil cukup baik di area pertahanan lawan karena ia mencatatkan rata-rata 1,5 tembakan dan 1,1 dribble per pertandingan di La Liga. Ia bahkan sangat baik saat mendistribusikan bola setelah berhasil melakukan 88,2 RI percobaan umpannya di divisi pertama Spanyol, statistik melalui Wascoret. Kontraknya saat ini di klub Madrid tersebut akan berakhir pada musim panas 2029. Dengan demikian, Carlo Ancelotti tidak perlu segera menguangkannya karena ia telah membuktikan nilainya sebagai kontributor yang berguna di Stadion Santiago Bernabeu musim lalu. Güler ahli dalam menciptakan ruang bagi dirinya sendiri untuk mencetak beberapa gol. Ia adalah pemain yang baik dalam menggiring bola dengan kakinya dan dapat menjadi pemain yang sulit dihentikan ketika ia berlari dengan kecepatan penuh di area pertahanan lawan. Pemain berbakat kelahiran Ankara ini terutama bermain sebagai pemain sayap kanan, tetapi juga dapat bermain di posisi nomor 10 atau sebagai gelandang box-to-box jika diminta oleh manajernya. Güler telah menjadi bagian yang bagus dan dapat diandalkan dalam skuad Real Madrid Carlo Ancelotti sejauh ini. Oleh karena itu, klub Madrid akan lebih bijaksana untuk mempertahankan pemain muda Turki itu setelah musim panas ini.